kita menyanyikan lagu ini, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang kudus di hidup kita. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, pujian bagi Tuhan. Sekali lagi, Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, pujian bagi Tuhan. Ku mau puji Kau selamanya dalam cinta kasih-Mu. Dalam bait-Mu ku rasa kasih-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Sekali lagi, Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, pujian bagi Tuhan. Ku mau puji Kau selamanya dalam cinta kasih-Mu. Dalam bait-Mu ku rasa kasih-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Ku mau puji, ku mau puji Kau selamanya dalam cinta kasih-Mu. Dalam bait-Mu ku rasa kasih-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Ku mau puji Kau selamanya dalam cinta kasih-Mu. Dalam bait-Mu ku rasa kasih-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu Tuhan. Shalom dan selamat pagi sekali lagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dan selamat datang dalam ibadah gereja pada pagi ini. Mari kita teruskan ibadah kita dan kita berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan.
Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kami mau menyatakan kebesaran Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sekali lagi, segenap manusia menyembah. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Katakan tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini
sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhan yang bertakhta di dalam hidup kami, dulu, kini, dan selamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita katakan Hosana. Hosana, Hosana, katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah,
Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Selamat pagi semua, jemaah-jemaah di gereja Juru Selamat Kudus kita. Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online, ibadah online kami. Di sini saya ingin mendorong kita semua supaya senantiasa berdoa, berjaga-jaga dengan kesehatan, supaya kita dapat mengharungi bersama-sama dalam pandemik ini. Okay. Minggu ini kami akan adakan perjamuan suci. Jadi kalau belum lagi sedia bahan-bahan roti dan air anggur, sila pergi sediakan sekarang supaya selepas khotbah kita dapat menyambut dan menerima perjamuan suci ini. Okay. Di minggu ini ada dua pengumuman saja. Yang pertama itu saya ingin terus mendorong kepada kita semua untuk mengikuti perlengkapan gereja. Okay, minggu ini akan minggu yang terakhir sudah bagaimana kita mengenal Alkitab kami, dan terutamanya bagaimana kita harus baca mengenal Alkitab. Okay, pastikan kita jangan terlepas peluang ini. Supaya kita akan diperlengkapi untuk membaca, mengenal firman Tuhan lebih mendalam lagi. Okay. Yang kedua ialah NECF di Malaysia akan adakan acara tahunan mereka di mana mereka adakan 40 hari doa dan puasa. Okay. Puasa dan doa. Okay. Jadi bermula 7 Ogos sehinggalah 15 September. Saat ini mungkin pembisal sudah ada itu buku panduan doa dan puasa ini. Jadi boleh rujuk sama mereka untuk ambil secara ini ialah dalam bentuk PDF secara digital. Okay. Jadi minta boleh hubungi kelompok sel, pemimpin kelompok sel kamu. Okay. Jadi musim ini sekali lagi saya ingin mendorong kepada kita semua, mari kita terus berharap kepada Tuhan, jangan putus asa. Ini ialah satu musim, kita sudah belajar dari firman Tuhan, musim itu akan berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama supaya musim ini akan berlalu, musim pandemik ini akan berlalu, dan kehidupan kami dapat dipulihkan. Dan jadi bagi kami yang diberkati, kalau Tuhan telah memberkatimu, marilah juga memberi satu hati yang besar untuk memberkati dan juga untuk terus dalam persembahan kami untuk gereja. Bagi Tuhan yang telah memberkati, marilah kita memberkati antara satu sama lain supaya Tuhan menggunakan hidupmu sebagai satu berkat kepada orang lain. Nah, bagi mereka yang perlukan kesulitan, hubungilah pihak gereja supaya kita dapat mengenal dan juga boleh membantu apa yang kita mampu. Alright? Jadi itu saja untuk pengumuman pagi ini. Kita teruskan dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil daripada Ibrani, pasal 7 ayat 11 hingga 28. Ibrani pasal 7 ayat 11 hingga 28. Kerana itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan,
Sebab kerana imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain dari suku ini, tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi kerana ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kerana itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlu, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat syurga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan epistola diambil dari Roma bab 5 ayat 1 hingga 11. Roma bab 5 ayat 1 hingga 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kerana kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
kerana kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kerana waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kerana kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi semua. Kita kembali dalam siri khotbah Ibrani. Saya harap pada masa sekarang kami dapat mengenal lebih banyak berkenaan dengan surat Ibrani ini. Sangat penting kita untuk mengenal kejadian perjanjian lama dan bagaimana Ibrani di sini atau penulis Ibrani ini bagaimana dia menjelaskan bahwa Yesus itu lebih baik. Okay. Seperti yang kita belajar minggu lalu bahwa Melkisedek, kalau kita mengenal Melkisedek ataupun orang Ibrani mengenal Melkisedek yang mereka muja ataupun melihat, memandang tinggi, lebih lagi bila mereka melihat Melkisedek, kita harus melihat mereka harus melihat Yesus. Kita harus mengenal sekali lagi bahwa pada masa itu inilah orang Ibrani yang orang Kristen yang berasal dari Yuda, Ibrani lah. Okay, mereka Yehuda Kristen. Pada masa itu mereka ada satu masalah di mana orang Yehuda sendiri persecute mereka, memberi mereka susah supaya orang Yahudi Kristen ini kembali kepada agama Yehuda yang lama, bermaksud perjanjian lama. Bahkan mereka harus menitik berat, bagaimana mereka harus mengutamakan semua hukum-hukum ini. Tapi di sini penulis Ibrani di sini menegaskan bahwa Yesus itu lebih baik. Yesus telah memenuhi segala janji, segala semua yang tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lagi mengapa Yesus itu sangat penting dalam hidup kami. Dalam pasal ini, pasal 7 yang bagian seterusnya, ya memberi kita satu lagi pengajaran di mana Yesus adalah pengharapan yang terbaik, yang lebih baik. Bila kita ada Yesus, kita ada pengharapan ini. Okay. Jadi saya akan coba huraikan, coba jelaskan firman Tuhan, dan pada akhirnya kita akan belajar bagaimana kita mengaplikasikan ajaran ini dalam hidup. Bagaimana ajaran ini dapat memberi satu kesan ataupun satu impak dalam hidup. Okey, jadi mari kita melihat firman Tuhan Ibrani pasal yang 7 ayat ke-11 ke-19 ini, satu bahagian yang besar di sini memberi kita satu penjelasan lagi bahwa pengharapan yang ada dalam Yesus lebih baik daripada perjanjian lama.
Okay, dalam ajaran di sini menegaskan bahwa Melkizedek, keturunan Melkizedek itu lain daripada keimanan Levi. Sebab bila Melkizedek wujud lama sebelum Levites. Okay, jadi ini memberi satu penegasan, memberi kita bahwa menegaskan bahwa keimanan ini berlainan. Dan lebih lagi bila kita lebih lagi kepada Yesus. Yesus bukan berasal dari keturunan orang Levi. Bukan dalam keturunan Arun. Seperti Tuhan yang katakan, semua iman yang harus berasal dari keturunan Levi ataupun Arun. Tapi Yesus bukan, Yesus dengan jelas sekali dia keturunan dari suku Yehuda. Jadi apa yang penting kita untuk mengenal ialah ia berbeza. Sebab dalam firman Tuhan sini katakan, bila ada dalam ayat yang ke-12 ayat yang ke-12 di sini katakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Jadi penulis Ibrani menegaskan bahwa ini ada satu iman yang baru, yang lain daripada Levi. Jadi bermaksud cara hukum itu juga akan berubah. Nah, ini saya bukan katakan kita harus mengabaikan, buangkan semua hukum-hukum Taurat, buangkan bagian perjanjian lama, tidak. Tapi di Injil selalu kita telah mengenal bahwa Yesus telah memenuhi segala janji dan hukum Taurat pada sebelum ini. Jadi ia sudah berubah. Sekarang fokus kami ialah fokus kepada Tuhan Yesus. Ini yang penulis ini mau tegaskan, mau kasih kita yakinkan bahwa sekarang kita berada dalam satu iman yang baru, yang memerlukan hukum yang baru. Apa hukum yang baru ini? Hukum yang baru ini ialah bahwa Tuhan itu kasih. Dan dia telah memberi kita kehidupan kekal melalui Yesus Kristus bagi mereka yang percaya. Jadi dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dari kasih karunia Tuhan kita akan memperoleh kehidupan kekal. Bukan lagi dengan hukum Taurat yang cuba memberi kita pembetulan ataupun memberi kita ajaran supaya kita menjadi seorang yang perfect, yang 100% tanpa celah. Itu tidak akan terjadi. Sebab hukum Taurat itu dia dapat memberi kita satu kepastian ada kehidupan yang kekal hanya melalui Tuhan Yesus. Dengan percaya dan menaruh iman, kepercayaan kepada dia, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ini. Jadi yang lama sudah berubah, yang lama sudah, Injil sini katakan, firman sini katakan pada ayat yang ke-18 di sini katakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum ini tidak mempunyai kekuatan dan kerana dia tidak berguna. Nah, sekali lagi bukan kita mengabaikan ajaran hukum Taurat perjanjian lama ini, tapi semua ini tidak dapat memberi kita satu kehidupan yang kekal. Jadi yang lama sudah berubah, yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang dalam zaman kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita boleh ada satu kepastian bila kita melihat kepada Tuhan Yesus? Bagaimana kita ada satu kepastian bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal? Jadi seterusnya
bila kita baca ayat yang seterusnya, dia katakan ayat yang ke-20 di sini katakan, dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi iman tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkaulah ada iman yang ada iman untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan telah bersumpah di sini. Pengharapan ini datang dan sebuah janji. Janji ini ialah selama-lamanya bahwa Yesus. Firman ini ialah satu petikan dari Mazmur. Mazmur pada masa itu memang katakan Melkizedek. Tapi kita mengenal bahwa Melkizedek ialah Yesus ialah satu gambaran Melkizedek. Jadi kita boleh ada satu kepercayaan, keyakinan bahwa ia adalah benar, bahwa Yesus akan menjadi imamat untuk selama-lamanya. Jadi pengharapan yang kami ada dalam Tuhan Yesus itu ialah selama-lamanya. Jadi ia tidak akan hilang ataupun terputus kuasanya ataupun, sebab ini telah Tuhan sendiri yang bersumpah bahwa Yesus ialah imamat yang kekal. Imam yang kekal. Nah, mengapa ini sangat penting untuk kita mengenal? Bila kita tahu bahwa dia satu iman yang kekal, ini sangat-sangat penting untuk kita mengenal. Sebab ayat yang ke-25 di sini katakan, kerana itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi di sini mengatakan bahwa Yesus menjadi pengantara, intercessor, pendoa syafaat. Bermaksud Tuhan Yesus akan berdoa untuk hidupmu. Intercede dalam hidup kamu dan hidup saya. Inilah pengharapan yang kami ada, yang tidak akan terputus atau tertipu, sebab Yesus ialah iman yang kekal. Dan ini sangat penting untuk kita mengenal. Yesus hidup dalammu, Yesus akan berserta denganmu selama-lamanya. Jadi pengharapan ini bukan saja hanya datang dengan sebuah janji, tapi pengharapan ini juga hidup dalam hidupmu. Yesus senantiasa berdoa, senantiasa menjadi perantara dalam hidup kami dengan Tuhan. Tuhan Allah. Jadi ini ialah satu kepastian, keyakinan yang kita harus mengenal, yang harus kita yakin bahwa Dia dapat memenuhi keperluan kita. Dia dapat merasai dan mengenal segala keperluan kami. Ayat yang ke-26 di sini katakan, sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada bertingkat-tingkat syurga. Yang dia seperti iman-iman besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Yesus dapat mengenal keperluan kita, memahami situasi kami. Nah, kamu boleh selalu akan tertanya-tanya, bagaimana Yesus dapat mengenal
selain daripada dia Tuhan, selain daripada dia anak Allah, bagaimana kita dapat ada satu kepastian bahwa Yesus dapat mengenal. Dan di sini kita boleh mengenal lebih lagi apa itu persembahan ataupun dosa persembahan ini. Korban. Saya pernah kopas pada minggu-minggu sebelum ini. Kita harus mengenal apa itu korban dulu. Korban ialah seseorang bila dia telah melakukan kesalahan ataupun dosa, dia harus membeli korban, membawa korban ini setiap tahun sekali. Bukan sekali sajalah, tapi 1 tahun sekali. Imamat Agung, Iman Agung ini dia akan mempersembahkan semua korban ini untuk umatnya. Okay? Jadi bila seseorang lakukan dosa, dia harus beli itu korban. Jadi kalau dosa kecil kamu beli korban kecil lah, mungkin burung kah, ayam kah. Tapi kalau korban, kalau dosa kamu ada besar sikit, seperti mungkin kau curi ataupun curang atau semua ini, kamu kena bawa korban yang lebih besar, seperti kambing, seperti biri-biri, ataupun kalau yang lebih besar lagi mungkin 1 kerbau. Dan bila kamu bawa, dan bila orang ini bawa semua korban ini, dikorbankan, mereka harus beli korban ini ya. Mereka harus bawa, biarpun haiwan peliharaan mereka kah, ataupun mereka beli. Jadi bila mereka beli dan korbankan sebagai persembahan, apa perasaan mereka? Saya bagi satu contoh lah. Pernah kamu bayar saman atau tidak? Kalau kita ada kereta ataupun dengan kesilapan sendiri, kamu parking di tempat yang tidak seharusnya, bila kamu balik kamu ada tiket di saman, ataupun SOP sekarang kamu kena saman. Jadi kertas itu kamu terima memang memang rasa marah atau apa-apa lah. Tapi bila kamu bayar, bila kamu pergi ke balai dan bayar saman ini, bila kamu keluarkan uang kamu untuk bayar saman ini, apa perasaan kamu? Bila saya dikenakan tiket, bila saya bayar, hati memang rasa sakit lah, sebab kesilapan sendiri. Mungkin kamu katakan, saya seharusnya berhenti di lampu merah. Tapi disebabkan itu, saya kena bayar saman ini. Bila kamu bagi uang itu, apa perasaanmu? Hati memang sakit makan. Kalau kamu pernah bayar saman, kamu akan mengenal perasaannya saya. Benar? Betul? Kalau kamu pernah bayar saman, saya juga akan mengenal perasaan kamu bila kamu bayar. Kamu ambil uang kertasmu dan bayar. Saya dapat mengenal perasaan di dalam hatimu. Sebab kamu itu ialah korban. Sama juga bila kita lihat di sini. Yesus menjadi korban. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi itu sebabnya dia dapat mengenal perasaanmu. Dia dapat mengenal situasimu, perasaanmu. Sebab dia sendiri pernah bayar korban. Seperti kami juga bayar korban. Jadi mari kita ada satu kepastian bahwa Yesus dapat mengenal pengharapan yang kami ada ini. Yesus hidup dalam kami. Itu sebabnya dia dapat mengenal apa perasaan kami.
Jadi bila kita melihat firman ini memang memberi kita satu pengajaran bahwa keselamatan kekal, pengharapan ini ada pada Yesus. Kita harus percaya dalam Yesus, kita harus menaruh harapan dalam Yesus. Amen. Nah, persoalannya ialah bagaimana ayat ini ataupun ajaran ini memberi satu impak dalam hidupmu hari ini. Ini bukan hanya kita katakan hidup kekal. Hidup kekal kamu dan saya, mungkin kebanyakan kami yang dengar firman Tuhan ini, kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kita ada satu kepastian bahwa kita ada Yesus. Kita mungkin ada kepastian bahwa kita ada hidup yang kekal. Kami ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Memang secara teori kami mengenal. Tapi persoalan hari ini, bagaimana pengharapan ini mengimpak hidupmu hari ini. Bukan hanya untuk mengenal Tuhan bersama dengan kami. Kita mengenal pengharapan ada dalam Tuhan Yesus. Tapi bagaimana ajaran ini menjadi satu impak dalam hidupmu. Kalau kita ambil melihat firman ini dan mengambil satu pelajaran secara rohani. Pengharapan ini mengajar kami untuk melihat dalam Yesus. Apa yang sudah berlalu, dia sudah berlalu. Yang lama itu, dia berguna sudah. Pengharapan kami ialah ada hari pada Yesus sekarang. Yang lama sudah ada. Yang baru hari ini, kita harus terus menaruh harapan yang baru ini. Jadi kadang-kadang kita juga, bukankah? Kadang-kadang kita juga dicubai untuk kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada kepercayaan yang lama. Ataupun kadang-kadang kita pikirkan hidup kami dia berapa yakin, dia berapa ada gunanya. Jadi kita rasa sangat kecil hati, sangat tidak ada keyakinan. Sebagai seorang Kristen, kita mungkin kadang-kadang kita fikirkan, dia ada keyakinan untuk berdoa, dia ada keyakinan untuk mengajar, dia ada keyakinan untuk berkongsi, dia ada keyakinan untuk berdoa untuk orang lain, untuk melayani. Mungkin kadang-kadang kita rasa ada keyakinan, tapi semua ini ialah perkara yang lalu. Hari ini pengharapan ada dalam Tuhan Yesus. Kita harus melihat dalam hidup Yesus. Melihat pengharapan ini dalam Yesus. Sebab apa? Pengharapan ini yang kita ada ini ialah satu perkara yang pasti. Ia datang dengan sebuah janji. Janji itu apa? Janji itu ialah Yesus akan berserta denganmu selama-lamanya. Dia ialah pengantara antara kamu dengan Tuhan. Dia ada dalammu, hidup dalammu. Jadi kalau Yesus hidup dalammu, firman Tuhan juga katakan dalam 1 Yohanes, roh yang di dalam hidupmu, roh yang di dalammu lebih besar daripada yang di luar. 1 Yohanes pasal 4. Kalau roh Tuhan, pengharapan yang kami ada hidup dalam hidup kami, mengapa kita tidak ada satu keyakinan untuk berdoa? Mengapa kita tidak ada keyakinan untuk mengajar? Mengapa kita tidak ada keyakinan untuk memimpin kelompok sel? Mengapa kita tidak ada keyakinan untuk mengajar kepada anak-anak, kanak-kanak dalam kids, dalam pemimpin, dalam muda-mudi? Kalau kita ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, Yesus hidup dalammu,
Seperti firman Tuhan di sini katakan, pengharapan hidup dalammu, ia akan menjadi satu impak yang besar dalam hidupmu. Kamu akan menjadi seorang yang penuh dengan keyakinan untuk khotbahkan Injil Tuhan, untuk khotbahkan firman Tuhan, untuk ajarkan firman Tuhan. Itu impak. Bagaimana firman Tuhan akan mengubah hidup seseorang. Dan saya harap dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini juga akan mengubah, memberi satu impak dalam hidupmu hari ini. Bukan hanya hidup yang akan datang, bukan hanya hidup yang kekal, tapi hari ini. Mengapa? Yesus hidup dalam hidupmu. Jadi mari kita bangkit untuk melayani. Mari kita bangkit, ambil peranan dalam gereja untuk menjadi seorang yang memberkati. Bukan hanya dalam gereja, tapi dalam kerjamu di luar. Kamu bangkit menjadi orang yang memberi berkat kepada orang lain. Keyakinan itu datang daripada Tuhan Yesus. Jadi mari kita memberi satu keyakinan. Kalau kita ada pengharapan ini dalam hidup kami, kalau kita dapat mengenal pengharapan ini benar-benar dalam hidup kami, kita semua akan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Amen. Tuhan dapat menggunakan hidupmu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi saya nak cabar kepada kita semua, jemaah, juru selamat kudus kita, Yesus bersertai kamu. Biarlah ini menjadi satu dorongan dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur sebab dalam kita mengenal bahwa pengharapan yang kami ada dalam-Mu. Dan pengharapan ini juga hidup dalam hidup kami. Jadi saya berdoa Tuhan, biarlah pengharapan ini terus hidup, memberi kesan dalam hidup kami, memberi kesan impak yang besar dalam hidup kami, supaya kami akan yakin, kami akan didorong, mempunyai satu keyakinan untuk melayani, untuk mengajar, untuk mengambil kepimpinan bila ada peluang. Tuhan kuatkan keyakinan kami untuk berkhotbah, berkongsi, berdoa, supaya melalui hidup kami, Tuhan, berkat-Mu juga dapat disalurkan kepada orang lain. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon akan firman Tuhan. Karena Dialah Allah pengharapan di dalam hidup kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, dan ramu salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya
ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup kami Bapa, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, mengampuni kamu, dan membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian di dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah kita semua yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.